Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wada'ali salamati dinina wa dunyana wa ukhrana wa biniyati du'a wal qabul wa tamami kulli sulh salahi sya'ni zahiran wa batinan dafi'atan li kulli syarr jaribatan li kulli khairana wal dina musyrifina ahbabina أن الله ينور قلوبنا وقوالبنا مع الهدى التقى والعفاف والموت على دين الإسلام جامع محمدا في شر يا الرحيم وإلى حضرة النبي المصطفى سيدنا محمد رسول وعلى أصحابه الكرام بسر سورة الفاتحة الحمد لله الرحمن إياك نعبد وإياك نستعين صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Mana sekarang? Apa? Apa? Wal ifa kadang. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Qala Syaikhul Mu'allif radhiyallahu ta'ala anhu wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa bi asrari fid dharain amin. Baca niat dulu bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lima wa tadhakkura wa tadhkira wal indima'a wal ifadata wal isfada wal hatha ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulih wal huda wal da'ata al khair ibtigha'a lillahi wa radhi rabbih. Subhanallah alhamdulillah la ilaha illallah la hawla wa la quwwata illa billah. عدد كل حرف كتب من الدين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم الحمد لله. Bismillahirrahmanirrahim. Masih melanjutkan pembahasan tentang adab bagi orang yang menuntut ilmu agama. Pertama, sebelumnya itu kita pelajari seharusnya bagi orang yang ahli ilmu tidak menghinakan dirinya dengan tamak. Apa tamak itu? Mengharapkan pemberian orang lain. Itu sifat tidak baik. Orang yang ahli ilmu, yang kenal siapa itu Allah, tidak ada di hatinya mengharap kecuali hanya kepada Allah. Jadi sama sekali harus menghilangkan mengharapkan kepada selain Allah. Sebab selain itu makhluk. Walaupun orang itu arep-arep aku cek dika iki, kalau Allah tidak menggerakkan hatinya, tidak akan memberi gitu. Tapi tanpa arep-arep, gak kate arep-arep belas lek Gusti Allah sing ngekei. Bisa dengan cara apapun gitu. Mungkin dengan cara Allah mengirim malaikat atau mungkin Allah menggerakkan hatinya orang membantu. Itu ketika orang hatinya hanya berharap kepada Allah, maka dibuat gampang sesuatu. Tapi kalau hati itu ada yang diharapkan selain Allah, maka alamat orang ini akan dibiarkan oleh Allah. Dulu ada diceritakan Al-Imam Hasan, Sayyidina Hasan itu cucu Nabi ya. Itu
biasanya setiap bulan dapat bantuan dari ya Khalifah Muawiyah. Bantuan tentunya bukan untuk diri beliau ya, dikasih bantuan oleh raja istilahnya untuk membiayai mungkin anak-anak yatim, orang fakir miskin ya. Ternyata suatu saat bantuan itu putus gitu loh. Enggak tahu apa sebabnya kok ya. Raja itu enggak ngasih bantuan lagi. Akhirnya karena beliau punya tanggungan membiayai banyak orang gitu loh. Beliau susah dalam hatinya kepingin mengingatkan khalifah itu ya, kepingin mengingatkan ya kalau sekarang presiden, karena tadinya bantu kok ndak bantu opo ketika mau nulis surat tertidur gitu loh. Ketika tertidur bermimpi ketemu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena cucunya Nabi ditanya dalam mimpi, apa awakmu kok susah? Ya. Nah, nggih mboten susah napa Kanjeng Nabi wong kula iki enggak ada tanggungan kathah biasae khalifah niku ngasih bantuan ternyata mboten bantu ya. Kula kajenge ngirim surat ya, kula emutaken. Ya, kata Nabi dalam mimpinya ya, sing duwe atine menungso iku Allah ya. Kalau Allah ndak menggerakkan hatinya mbok kon ilingno sampai ping 1000, lek Gusti Allah gak ngobano atine ya gak bakal bantu ya. Cukup ya. Akhirnya diwuruki doa ya. Sing intine iku menghilangkan gak arep-arep blas wis ya. Dadi ndak ngarep siapapun yang ngasih saya Allah yang apa? Nah, jadi di antara doanya itu Allahumma qdhif fi qalbi raja'ak, ya Allah letakkanlah di hati saya hanya mengharap kepada Engkau sendiri Allah, jangan sampai mengharap para selain Allah. Waqta' raja'i amman siwak ya, dan putuslah pengharapku dari selain Engkau, cukup ya, yang aku harapkan hanya Engkau ya Allah, yang bisa ngasih, yang bisa memberi, yang bisa menggerakkan manusia hanya Engkau. Walhasil sampai doa itu akhir diamalkan ya oleh Sayyidina Hasan ini. Subhanallah, padahal tanpa dikirimi surat, tanpa diingatkan ya, tahu-tahu Allah ya menggerakkan hatinya dari itu. Iya ya, saya mestinya bantu ya. Dan Sayyidina Hasan itu akhirnya justru dibantu berlipat-lipat. Jadi 2 kali lipat. Jadi ibaratnya tadinya dibantu per bulan itu 10 juta, untuk itu dibantu 20 juta. Padahal tanpa diingatkan. Begitu ketika orang hatinya mengharap kepada Allah, maka justru diberi lebih-lebih. Tapi ketika hatinya berharap kepada makhluk, ya maka tidak dihiraukan oleh Allah. Dikisahkan ya ketika Nabiullah Yusuf alaihissalam, tapi kalau kita mempelajari sejarah Nabi itu sama sekali jangan sedikit terus meremehkan, menganggap remeh. Nabi itu bukan, jadi Nabi itu semua sempurna, Nabi tidak punya salah, Nabi dibuat contoh oleh Allah. Jadi dibuat contoh ketika Nabi Yusuf kan di penjara padahal tidak salah ya. Jadi begitulah ketika penguasa itu begitu, walaupun sebenarnya penguasa itu yang salah tapi tetap tidak mau, harus ya supaya masyarakat tahu bahwa penguasa tidak salah, supaya orang dituduh salah, seperti Nabi Ibrahim itu loh ya, padahal tidak salah dihukum pada api ya. Tapi ya, karena itu Rasul yang hatinya berisi hanya keesaan Allah, keagungan Allah, walaupun dilemparkan di api yang ya, sebesar gunung tidak membahayakan sedikit pun. Begitu Nabi Yusuf juga gitu padahal tidak salah dimasukkan penjara, bahkan sebelumnya dikarak ya. Ini loh orang yang mau mengotori keluarga raja, padahal justru
Ya, yang mau ngajak itu istrinya raja itu, Nabi Yusuf tidak ya. Tapi tetap ya, jangan sampai keluarga raja ini cemar ya, maka sampai mengorbankan orang lain, orang soleh Nabi ini. Akhirnya masuk penjara. Tapi namanya Rasul ya, atau orang-orang yang hatinya ya, selalu dekat dengan Allah, dimanapun tetap dakwah ya. Banyak itu ulama-ulama besar itu tidak salah tapi di penjara, tapi justru di penjara dakwah seperti Nabi Yusuf ini ya, masuk bersama Nabi Yusuf dua pemuda, akhirnya didakwai dua pemuda ini ya, termasuk mimpi ditakwili oleh Nabi Yusuf ya. Setelah yang satu, kamu nanti akan keluar 3 hari lagi, keluar dari penjara dan tetap akan jadi pegawai raja. Yang satu, kamu akan dibunuh, disalib ya. Walhasil setelah betul 3 hari ternyata betul gitu loh. Yang ditunjuk tadi akan dikeluarkan ya, keluar dari penjara. Sebelum dia keluar pamitan pada Nabi Yusuf ya. Tapi Nabi Yusuf terus hatinya berharap kepada makhluk gitu. Tolong yo gitu. Uzkurni inda rabbik itu dalam Quran. Sebutan aku pada tuanmu, maksudnya raja. Sebutan jenengku. Mbok menawa iling nang aku terus aku dibebasno ya, sangka hukuman. Ternyata karena yang diharap siapa? Makhluk gitu loh. Ya tolong iki ternyata dibuat lupa oleh Allah. Jadi pemuda yang keluar tadi tidak menyampaikan ya beritanya, pesan Nabi Yusuf tidak disampaikan, sampai di penjara Nabi Yusuf di penjara itu 7 tahun. Padahal tidak salah. Itu diterangkan kenapa kok sampai 7 tahun pernah? Ya itu karena di hati Nabi Yusuf sedikit ada mengharap kepada manusia. Jadi seolah-olah ya dengan dikasih tahu itu nanti raja akan kasihan. Ya, padahal ya yang menggerakkan makhluk itu hanya Allah ya. Jadi walaupun orang ceritakno aku ngene ya cek seaken wong iku cek bantu aku, tetap ya itu berarti tomak, mengharap kepada manusia. Umumnya pasti gagal ya. Tapi tanpa ngomong, orang itu punya hajat butuh hanya mengadu kepada Allah ya, di hatinya yakin yang bisa beri Allah, yang bisa diapkan itu akan dibuat gampang. Allah tidak pernah jauh, Allah tidak pernah tidur, Allah tidak pernah lupa, Allah tidak pernah kesulitan. Jadi orang minta apapun asalkan hatinya bersemangat pasti dimudahkan. Cuma kadang-kadang karena manusia itu hatinya ada yang diharapkan selain Allah, kadang-kadang akhirnya Allah buat kesulitan, Allah jadikan sulit. Ini akhlak bagi orang yang ahli ilmu ya, itu supaya jangan sampai tomak. Terus yang kedua kemarin sudah wayakuna mutawadhi'an, supaya ya, orang yang ahli ilmu itu harus selalu tawaduk, merendah serendah-rendahnya, walaupun pinter, cerdas, alim, tetap jangan sampai merasa itu miliknya. Tetap alim milik Allah, cerdas milik Allah ya. Ya, kalau Allah cabut sudah tidak bisa apa-apa manusia. Sehingga sealim apapun, secerdas apapun, bahkan sekaya apapun, orang ahli ilmu itu pasti merendah sebab tidak merasa punya. Ini semua titipan dari Allah. Jadi kalau orang itu belajar ilmu, ahli ilmu tapi sombong, itu tidak cocok. Tidak dianggap punya ilmu sama sekali selama masih punya sombong. Karena dia cerdas, pinter, ranking tok, ya, terus sombong. Berarti hilang ilmunya, tidak dianggap sama sekali. Tapi kalau orang itu bisa mempraktekkan tawaduk, merendah ya, tidak pernah merasa bisa, tidak pernah merasa punya, semua milik Allah, sehingga tidak pernah meremehkan orang, tidak pernah menyombongkan diri, maka ya walaupun mungkin orang itu bodoh dianggap pandai, dianggap berilmu karena punya sifat tawadhu. Maka manusia di dunia yang paling tawadhu adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka
Nah, karena beliau manusia yang paling tawadhu, beliau paling dimuliakan oleh Allah. Jadi tambah merendah orang tambah ditinggikan. Ya. Jadi kalau kita jadi ingin dimuliakan Allah, kuncinya adalah tawadhu, merendah. Semakin merendah, semakin tidak pernah merasa bisa, tidak pernah memiliki, orang ini semakin dimuliakan oleh Allah. Terus termasuk di sini wal iffah. Jadi tawadhu itu antara tengah-tengah antara sombong dan menghinakan diri. Juga wal iffah seyukjanya orang yang menuntut ilmu agama itu punya sifat iffah. Iffah itu dalam syarah kitab ini at-taharruz 'anil haram, menjaga diri dari perbuatan yang diharamkan oleh Allah. Jadi orang yang menjauhi perbuatan haram, perbuatan dosa itu berarti dia orang al-afif. Afif itu orang yang menjaga diri dari perbuatan yang tidak baik. Ya, punya sifat iffah, mulia ya. Jadi menjaga diri dari perbuatan yang haram ya. Maka orang yang demikian pasti ilmunya manfaat ya. Jadi ketika orang dengan ilmu kok dia menjauhi yang haram, itu ilmunya manfaat. Tapi kalau dia pinter, alim, menguasai ilmu tapi selalu melakukan yang haram, itu berarti ilmunya tidak manfaat. Karena ilmu itu adalah membuat ilmu nurun, ilmu itu cahaya yang membuat orang semakin takut kepada Allah, itu baru dikatakan ilmu. Makanya dalam Al-Quran disebutkan yang namanya ulama itu jamak dari alim. Alimun orang yang berilmu, jamaknya namanya ulama. Siapa ulama itu? Menurut Allah ulama itu bukan orang yang ilmunya banyak, apal semua ilmu, menguasai, pintar ngomong, bukan itu. Apa itu kata Allah? Innama yakhsyallaha min ibadihil ulama'u. Hanyalah yang takut kepada Allah dari hamba-hambanya. Innama yakhsyallaha min ibadihi, dari hamba-hamba Allah adalah al-ulama. Jadi ulama itu orang yang takut kepada Allah. Baru dinamakan ulama atau orang yang berilmu ya. Tapi walaupun dia ahli ilmu ya, menguasai segala ilmu, pinter ngajinya, apal kitabnya ya, tapi dia selalu melakukan yang haram ya, sama sekali tidak dinamakan orang alim. Kalau banyak tidak dinamakan ulama ya. Jadi walaupun orang itu ilmunya sedikit tapi takut kepada Allah, dia ada Allah melihat saya tidak berani melakukan maksiat, saya tidak berani melakukan yang haram karena Allah melihat saya, Allah mengawasi saya. Loh, orang yang bikin ini namanya apa? Orang yang berilmu gitu. Karena kenal ya, ilmu itu kan tahu bahwa Allah melihat ya. Dan orang demikian ini tidak dinamakan jahil. Makanya masyarakat sebelum diutusnya Nabi Muhammad SAW itu disebut masyarakat apa? Jahiliyah. Bukan berarti masyarakat jahiliyah itu bodoh, tidak ngerti ilmu, pinter gitu loh. Mereka ini kalau buat syair-syair itu tidak pakai mikir, ngomong indah bahasanya, pinter kalau masalah. Cuma kenapa kok dinamakan jahiliyah? Tidak kenal Allah. Tidak tahu Allah. Jadi sepinter apapun kalau orang tidak tahu Allah, tanda-tanda tidak tahu Allah melakukan maksiat ya. Jadi orang selama melakukan keharaman itu berarti tidak tahu bahwa Allah melihat, tidak takut kepada Allah. Maka dinamakan jahiliyah. Walaupun sekolahnya sudah paling tinggi ya, sudah kuliah S1, S2 sampai S3, sudah menguasai ilmu, tapi kalau sendirian maksiat ya. Tapi kalau di hadapan orang dia baik, menampakkan baik. Tapi kalau sendirian maksiat ya, melakukan perbuatan yang dilarang oleh Allah. Orang yang demikian ini dinamakan jahiliyah karena tidak kenal Allah. Ya.
Tapi walaupun ya bodoh misalnya, ya sekolah gak munggah-munggah sampai ya pirang-pirang tahun gak munggah kelas saking bodohe. Tapi di hatinya ada Allah. Katanya ya Allah, aku gak wani maksiat, gak wani goro sebab Allah weruh ya. Gak wani ya melakukan kejelekan karena merasa dilihat oleh Allah. Orang yang demikian ini walaupun bodoh, walaupun gak lulus SD, orang ini pantas dikatakan alim ya. Dikatakan berilmu karena dia kenal Allah. Ya, jadi supaya kita dianggap mempunyai ilmu, kita harus menjauhi perbuatan yang haram, perbuatan maksiat ya supaya orang bisa menjauhi itu, dia merasa ya bahwa dilihat oleh Allah. Allah melihat, Allah tidak pernah ya jauh dari kita. Nah, begitu itu namanya al-iffah. Orang yang menjaga diri dari haram itu namanya al-afif ya. Maka kadang-kadang ada anak yang dinamakan Afif, Muhammad Afif itu supaya dengan nama ini dia selalu bisa menjaga diri dari perbuatan yang tidak baik. Ya, jangan sampai punya akhlak. Nah, itu namanya Al-Afif ya. Ono sing jenenge Afif Nah, itu Ya mudah-mudahan sesuai dengan namanya Ya. Afif ya, terjaga ya. Ojo sampai engko Afif terus senengane ganggu koncone ya terus akhlaknya gak kena. Nah, itu perlu diganti jenenge engko dudu Afif itu Sudah. Itu harus dimiliki oleh setiap penuntut ilmu agama, orang yang ilmu, sifat al-afif, al-iffah, menjaga diri dari haram. Kemudian wal iffah kadzalik, begitu juga ya sifat iffah menjaga diri haram seperti itu harus dimiliki oleh orang yang menuntut ilmu agama. Sebagaimana harus memiliki sifat tawadhu, juga harus memiliki sifat iffah. Yu'rafu dzalik wa yu'rafu dzalik, dan diketahui hal itu hal itu betapa pentingnya orang yang menuntut ilmu agama itu punya sifat tawadhu, punya sifat iffah. Itu diketahui hal itu fi kitabil akhlak, di dalam kitab akhlak. Jadi setiap pelajaran akhlak mesti ngajarkan supaya orang tawadhu, supaya orang apian ya, artinya menjaga diri dari perbuatan yang tidak baik ya. Ansyada Syekhul Imam, ansyada telah membacakan syair ya. Asy-Syaikhu Syekh, al-Imam yang menjadi imam, Asy-Syaikhul Imamu al-Ajallu yang agung, imam ya yang agung, yaitu al-Ustadzu Ustadz Ruknul Islam ya, Ruknul Islam. Jadi orang itu kadang-kadang dikenal tidak dengan namanya tapi gelarnya ya. Jadi seperti ini Ruknul Islam ini tiang ya, penyangga Islam. Rukun itu kan suatu yang pokok ya. Jadi orang ini keberadaannya itu menjadi tiang penyangga keislaman di tengah-tengah masyarakat. Jadi Islam kuat berkat al-imam ini ya, maka digelari Ruknul Islam, al-ma'ruf yang terkenal dengan bil adi bil mukhtar, yang terkenal dengan sebutan al-adib. Al-adib ini orang yang sangat beradab, al-mukhtar yang terpilih, yang terkenal dengan al-adib al-mukhtar orang yang sangat beradab lagi yang terpilih, membacakan syi'ron, syair. Jadi ansyada syi'ron, ansyada syi'ron, jadi maf'ul bihnya atau objeknya ansyada, membacakan syair li nafsihi, milik beliau, artinya yang ngarang syair juga beliau sendiri.
Kadang-kadang orang melakukan syair, qasidah hanya melakukan saja, tapi yang ngarang qasidah orang lain. Nah, tapi beliau ini tidak, jadi melakukan syair atau qasidah yang ngarang beliau sendiri, itu maknanya li nafsihi, membacakan syair untuk diri beliau sama milik karangan beliau sendiri. Innat tawadhu'a min khisalil muttaqi wa bihi taqi ilal ma'ali yartaqi. Innat tawadhu'a min khisalil muttaqi wa bihi taqiyyu ilal ma'ali yartaqi. Wa minal ajaibi ujubu man huwa jahilu fi halihi ahwa sa'idu amisyaqi. Am kaifa yukhtamu umruhu aw ruhuhu yauman nawa mutasaffilun aw murtaqi. Inna tawadhu'a, sesungguhnya tawadhu, rendah hati, lawannya sombong. Lawannya sombong tawadhu. Sesungguhnya tawadhu atau rendah hati itu min khisalil muttaqi, termasuk sifatnya, ya, termasuk sifat-sifatnya orang yang bertakwa. Sesungguhnya tawadhu, rendah hati itu termasuk sifatnya orang yang bertakwa. Orang yang bertakwa, yang pasti tawadhu'nya. Semakin kuat takwanya, semakin sangat tawadhu'nya. Wabi, dan dengan tawadhu itu, dengan tawadhu itu at-taqi, orang yang takwa, ilal ma'ali, kepada derajat yang tinggi, yartaqi, naik. Jadi dibalik. Dengan tawadhu itu orang yang bertakwa naik, ya, kepada derajat yang tinggi, kepada kedudukan yang tinggi. Jadi sesungguhnya tawadhu itu termasuk sifatnya orang yang takwa. Kalau orang yang tawadhu pasti takwa gitu loh, ya. Takwa syaratnya harus tawadhu. Dan dengan tawadhu itu orang yang takwa menjadi naik kepada derajat yang tinggi, makomnya tinggi. Semakin tawadhu semakin tinggi, semakin tawadhu semakin tinggi. Jadi siapa yang ingin mendapatkan kedudukan yang tinggi di sisi Allah, ya, di dalam pandangan Allah, bukan pandangan manusia, harus merendah, ya. Ya, nanti tambah merendah tambah tinggi, tambah merendah tambah tinggi, begitu. Sampai diterangkan ada di antara ulama yang sangat terkenal itu Al-Habib Ali bin Abu Bakar As-Saggaf, itu yang biasanya disebut Sakron, Abu Bakar Sakron, ya. Itu katanya disuruh oleh abahnya, dites oleh abahnya, "Le, iki roti gawon ya, kekno sapa sing luweh asor tinimbang awakmu. Roti iki kekno sapa sing luweh ino, ya, kasihkan kepada siapa yang lebih hina daripada kamu." Ya. Akhirnya dia keliling, ya. Kelihatan orang yang ya, istilahnya orang yang pengemisnya, orang bambong, ya. Mungkin iki ya, tapi dia mikir tapi durung tentu, senajan wong ketoke elek, ya. Siapa roh atine bersih, ya. Ya, tetep wong iki berarti luwih mulya tinimbang aku. Kata kekno iki berarti aku gak nyocoki pesene abahku, sebab dikongkong kekno sing wong sing luwih ino. Tapi ternyata wong iki mungkin dhek ngono iku merendah, ya, terus atine bersih, ya, luwih mulya tinimbang aku, ya. Begitu sampai melihat orang ahli maksiat, ya,
mungkin wong iki sing luwih ino, tapi ndak sih durung tentu. Sapa ro wong iki senajan saiki ahli maksiat, sapa ro meneh terus tobat. Tobatnya diterima. Dosane entek. Nah aku durung tentu dosaku semua ya. Begitu terus sampai ya ndelok sapa ae akhirnya tetap gitu. Enggak duduk aku sing lemah wong iku luwih mulya. Sampai terakhir ketemu anjing gitu. Ketemu asu. Mungkin apa iki ya sing jere abaku sing luwih ina tinimbang aku. Terus akhirnya mikir meneh, oh tapi enggak sih. Asu iku gak dihisab besok. Gak duwe dosa asu. Gak ono asu sing dilebokno neraka gak ono. Malah ono asu sing dilebokno swarga. Asune sapa? Ashabul Kahfi. Ya berarti awak luwe asor. Awak iki lek gak taat nang Allah lek ya. Gak ninggalno maksiat, mungkin besok dihisab terus disiksa di neraka. Berarti aku luwe ino tinimbang asu. Sampai ya muter-muter tetap aku lebih hina daripada itu. Aku lebih hina sampai pulang lagi dibawa ya. Kepada ditanya oleh abahnya, "Ndoleh, kok pancet?" "Nggih, Bah, kula pun keliling tempun di ninggal ternyata mboten enten." Ya, makhluk sing luwih ina tinimbang kula. Kula sing paling ina, Bah. Ya. Akhirnya kata abahnya, "Lulus awakmu ya. Awakmu saiki lulus ya." Cara ibarat ujian itu lulus karena tidak pernah merasa dirinya lebih baik daripada orang lain. Sampai ketika melihat anjing ini gak wani ngaku aku lebih baik daripada anjing, gak berani. Sebab asu gak duwe dosa, kan ono hisabe, tapi lek wong gak taat nang Allah bisa apa? Disiksa. Akhirnya jere abai lulus kamu karena benar-benar sudah memiliki sifat tawadhu, tidak pernah meremehkan makhluk Allah. Udah jadi orang takwa itu kan menjauhi ya maksiat itu mulia gitu loh. Tapi kemuliaan orang takwa itu karena tawadhu gitu loh. Artinya kalau orang itu takut pada Allah tapi tidak tawadhu belum takwa yang benar gitu loh. Ya, tapi kalau takwa benar pasti merendah sebab ya semua itu milik Allah, yang bisa hanya Allah, yang berkuasa hanya Allah, ya, menghendaki Allah, selain Allah tidak bisa apa-apa. Ya. Maka dengan tawadhu orang mulia, tambah kuat tawadhunya, tambah tinggi derajatnya. Ini maknanya sesungguhnya tawadhu itu termasuk sifatnya orang yang takwa, dan dengan tawadhu itu orang yang takwa naik yartaki, asalnya yartaki ilal ma'ali dibalik. Naik kepada derajat yang tinggi. Tapi karena syair dibalik wabih taqi ilal ma'ali yartaqi, asalnya wabih taqi yartaqi ilal ma'ali ya. Dengan tawadhu itu orang yang takwa naik kepada derajat yang tinggi. Wa minal ajaibi, dan termasuk perkara yang mengherankan. Termasuk perkara yang mengherankan ya. Ujubu man huwa jahilu ya, kesombongan orang yang tidak tahu. Jahil itu bodoh, maknanya tidak tahu. Kesombongan orang yang tidak tahu fi ali keadaannya. Huwa sa'idu amisyaqi, apakah dia orang bahagia ataukah orang celaka? Termasuk aneh kata syair ini, indah. Syair ini indah ya. Aneh ya apa lek ono wong sombong membanggakan diri ya apa padahal dia ndak tahu keadaannya itu nanti apa ya. Apakah nanti tergolong orang yang ahli bahagia ataukah orang yang ahli celaka? Apa ada orang yang tahu nanti di akhirat ya kamu ini atau si A si B termasuk golongan ahli surga atau ahli neraka? Apa ada yang tahu kira-kira? Tidak ada. Manusia seluruh dunia tidak akan ada yang tahu bagaimana nanti keadaannya di akhirat. Ya. Jangankan besok di akhirat, besok aja tidak ada yang bisa menjamin. Besok wong iki opo ngelakoni opo, tidak ada yang tahu. Ya. Ya, makanya ketika ada dulu wali perempuan namanya siapa? Sayyidah Rabi'ah Al-Adawiyah
Ya, wali perempuan Robi Azabah ini padahal cantik ya. Orang yang sempurna, banyak orang-orang yang besar, ulama-ulama itu mau mengawini tapi tidak mau kawin karena beliau sangat dekat dengan Allah, merasa sudah berdua-dua dengan Allah, tidak butuh sama yang lain. Akhirnya berdatangan ulama mau mengawini gitu loh, termasuk Imam Hasan Al-Basri kalau tidak salah itu datang mau melamar gitu loh, mengawini. Akhirnya kata Sayyidah Robi Al-Adawiyah itu, ya saya mau dikawini oleh siapapun asalkan bisa menjawab pertanyaan saya 3 saja pertanyaan. Pokoknya iso jawab pertanyaan telu ya. Berarti wong iku wis alim temenan ya. Oleh rabi karo aku tapi durung sepurone ya. Ya, apa itu? Ya. Pertanyaanmu apa gitu ya. Ya, ngapunten kula niki besok kapan mati niku mati husnul khotimah apa suul khotimah? Kira-kira ada yang tahu Anda? Walaupun ulama besar, ya nggih sepunten lek masalah niki kula mboten semerap niku urusane Allah. Nah, pun nggih sampean mboten saged jawab siji ya. Pertanyaan yang kedua, tiang niku kapan mati lak dilebokno kuburan, teng kuburan kan wonten pertanyaan malaikat mungkar nakir ini. Kira-kira kula nalika dilebokno kuburan niku saged jawab pertanyaan malaikat mungkar nakir apa mboten nggih? Ya, terus waduh, pertanyaan kok angel-angel ngene awakmu. Lah iki gak ono sing iso jawab iki, aku gak iso jawab iki sebab aku durung ya. Durung alami ya, durung gak ero ya apa engko ya. Nah, 2 kali sampean ndak bisa jawab. Wis karek siji pertanyaanku. Nah, mangke di hari kiamat kan manusia itu dibangkitkan, terus hisab, terus dibagi 2. Ada yang kelompok ya ahli surga, ada yang kelompok ahli neraka. Lah kula niki termasuk nopo sing pundi? Ya, akhirnya ya Nah, itu hanya alasan tidak mau kawin karena takut ya terganggu saking cintanya kepada Allah. Itu wali ya besar yang terkenal Sayyidah Robi Al-Adawiyah. Nah ini juga seperti itu. Lek ono wong sombong itu bodoh jenenge. Padahal awake kok sombong, merasa lebih baik, padahal apakah tahu ketika matinya apa ya. Kadang-kadang justru wong sing sombong matine gak apik. Kadang-kadang sing disombongi justru matine apik. Walaupun kadang-kadang mungkin bodoh ya. Diremehno wong luwih bodoh. Ternyata ya matinya baik ya. Itu banyak itu orang-orang yang kelihatannya ya, diremehno wong kayak bodoh, ternyata matinya subhanallah baik ya. Itu sama sekali tidak ada yang tahu ya. Kadang-kadang ono wong sing ketok wis apik ternyata matine gak apik ya. Seperti diceritakan ada dulu wali besar namanya Imam Fudail bin Iyad. Itu wali besar ya. Itu punya sahabatnya. Juga orang soleh gitu loh. Kawannya orang soleh. Tapi ketika mati ternyata kok ya diimpikan kok disiksa di neraka gitu loh. Heran. Al-Imam Fudail, apa ya koncoku padahal orang soleh, orang baik, kok mati nih kok gak apik iki kok, sampai. Akhirnya dalam mimpi itu ditanyakan, apa sampean lak koncoku sampean orang soleh? Iya betul. Cuma saya ini karena ada sifat sombong, meremehkan orang, padahal saya ahli ibadah ini. Cuma di hatinya ada, saya lebih baik. Itu akhirnya pas mati saya tidak kuatnya. Mempertahankan iman gara-gara sombong tadi. Akhirnya mati dalam hal tidak baik. Seperti itu pelajaran ya. Jadi tidak boleh orang sehebat apapun terus sombong ya, membanggakan diri terus meremehkan orang, tidak boleh sebab tidak tahu apa yang keadaan ketika akan mati nanti ya, apa keadaannya, tetap bisa dalam keadaan husnul khotimah ataukah tidak, itu tidak ada yang tahu. Kalau orang itu sadar bahwa tidak ada yang tahu bagaimana keadaan mati, tidak akan berani menyombongkan diri.
Walaupun dia waktu itu jadi orang paling baik, tidak berani meremehkan orang sebab semuanya belum pasti, belum ya, tidak bisa menjamin. Ini maksudnya aneh gitu loh. Termasuk keanehan ya, kesombongan orang yang dia tidak tahu keadaannya apakah dia tergolong orang bahagia ataukah orang celaka. Padahal kabeh menungso gak ero tapi kok sombong, membanggakan diri aku iki. Padahal awakmu ro lek engko mesti dadi ahli swarga. Terus mbok sombongi senajan waktu itu ngomong elek, mungkin apa? Bodoh. Apa kamu bisa menjamin orang ini besok neraka? Belum tentu, apa? Kadang-kadang justru wong sing ketoke bodoh ya, justru pas mati ini apik ya. Mungkin karena ndak punya sombong gitu apa? Ndak punya sombong, ndak punya penyakit hati ya. Saya pernah pas ngaji kepada salah seorang guru saya. Ya, dulu saya masih sering itu apa setiap itu ngaji sampai ke Bangil. Saya ini apa walaupun sudah ngajar ngaji ke beberapa guru ya, setiap mes itu dulu saya ngaji kepada Habib Ahmad As-Segaf Bangil. Beliau pas pengajian itu cerita dulu di Pasuruan ada orang itu tidak pernah kelihatan sholat, gak tahu sholat. Penggaweane manol gawakno apa? Barang orang itu loh. Jadi nyambut gawe ini. Subhanallah gitu loh. Gak tahu ketok sholat. Dan pas kate mati ku nyeluk ustad gitu loh. Ustad mbok tulung po kula niki sampean wuruki wudu ngoten lho. Ya apa carane wudu? Terus carane sholat ya apa? Akhirnya diwuruki karo ustad iku apa? Orang Pasuruan. Tempatnya ndak sebutkan namanya. Dulu Pak. Beliau menyebutkan namanya. Di dekatnya Mbah Amit itu katanya orangnya, Mbak rumahnya. Gak tahu ketok sholat, gak tahu. Tapi dia manol. Ternyata ketika akan mati, ya panggil ustad gitu loh. Ketemu ustad mau tolong pulau ini sampean ajari wudu ngoten ustad. Terus mungkin apa diwurui. Terus ya ono apa carane sembayang ustad. Terus barang wis diwurui iso. Terus terakhir itu tolong ustad. Mau kula niki sampean tuntun syahadat ngoten Ustaz. Dituntun syahadat asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna itu diikuti sampai ping 3. Ping 3 mati. Subhanallah. Langsung apa? Padahal orang ini enggak salat ini apa? Ya, tapi mati ini seperti itu. Jarang orang itu mati seperti itu walaupun orang baik. Ternyata diteliti apa? Kok rahasia nih. Ternyata wong iki ya senajan dohire mungkin kan tapi api nang wong gak tahu nglarakno wong tetep gak tahu benci nang wong sapa wae terutama ngurmat nang kiai. Tapi senajan wong iki sik gak ibadah tapi nang kiai sampai nang ayat itu terlalu nang habaib. Habib walaupun kecil itu ini padahal belum ibadah. Orang ini pekerjaan manual tapi kepethuk yai menghormatnya. Kepethuk anak Habib itu jangankan Habibnya, kepethuk anak Habib cilik itu salami. Ini rahasianya. Ternyata orang ini ya walaupun zahirnya mungkin bodoh ya. Nah, dia hanya pekerjaannya rendah, belum kelihatan ibadah. Ternyata pas mati karena hatinya masih baik gitu loh. Tidak pernah ngeremehkan orang. Tidak pernah ngecek, tetap dia ada penghormatan kepada orang alim gitu loh. Menghormati orang alim, orang kiai seneng terus orang Habib seneng dihormati salaman. Bahkan anak kecil Habib itu dihormati. Nah ini Allah sehingga merahmati ketika mati ya kan otomatis dia minta diajari wudu soalnya kan tobat dia ya. Kan tobat, tidak mungkin dia minta diajari wudu sholat kecuali kalau dia mau tobat ya. Nah ketika orang itu tobat mau terus mati otomatis sudah dicatat tobat itu. Dosanya sudah diampuni. Apalagi sampai njaluk dituntun syahadat, dituntun ping 3 mati ya Itu kadang-kadang orang itu ya ketoke koyok biasa tapi matinya baik. Kadang-kadang orang kelihatan hebat tapi ternyata matinya tidak baik. Ya, maka atas dasar ini karena semua tidak tahu, tidak boleh orang itu
menyombongkan diri walaupun waktu itu dia hebat ya, atau alim, sergap ibadah, jangan ya, karena tidak ada yang tahu ya apa yang akan terjadi nanti ya. Ya dulu di tengah-tengah Bani Israil itu katanya ada orang yang paling ahli ibadah, hebat, terkenal, paling ahli ibadah. Tapi juga di sisi lain ada orang yang paling mursal, paling ahli maksiat. Akhirnya ternyata si orang yang ahli maksiat itu hatinya baik gitu. Ketika ada orang kelihatan orang yang paling ahli ibadah itu kepingin, aduh kapan ya aku kepingin ketularan ahli ibadah loh ya. Akhirnya nyedek. Wong sing mursal mang sing elek mang nyedek nanggene wong sing paling ahli ibadah. Ketika mendekat, nah orang yang paling ahli ibadah itu sampai keluar keramatnya. Keramat itu nandinti dinaungi awan gitu. Jadi diyup-yupi mendung, masih panas. Karena punya karomah, saking ahli ibadah. Tapi gara-gara sombong pisan itu loh. Ketika ada orang ahli maksiat tadi itu kepingin nyedek, maksudnya kepingin oleh barokah. Kepingin apa? Kepingin dadi wong api. Tapi oleh orang yang ahli ibadah itu langsung diusir. Ojo, wong elek kok nyedek nang aku, gak pantas ya. Begitu, langsung spontan ini spontan karomah yang diberikan para orang ibadah langsung pindah nanggene wong sing mursal tadi karena seperti itu singkatnya ya. Orang yang termulia gara-gara meremehkan orang sedikit langsung oleh Allah karomahnya dipindah. Lah orang yang tadinya ahli maksiat karena punya niatan jadi orang baik terus dinyek itu justru dia sabar ridho langsung diangkat derajatnya. Jadi orang yang akhirnya tobat jadi orang baik seperti itu. Pernah Nabi Isa itu punya muridnya yang dekat. Biasanya Nabi Isa kemana-mana berjalan dengan ini muridnya yang biasanya lek ono murid cedek nang kiai kan ya merasa dia hebat ya. Nanti dia kiai ya ini harus takut kalian Nah ini Nabi Isa ada muridnya begitu. Akhirnya ketika sedang berjalan ada orang yang ahli maksiat di tepi jalan gitu dalam hatinya kepingin jadi muridnya Nabi Isa. Jadi gelakatnya itu kepingin jadi muridnya Nabi Isa. Kata yang murid yang di dekat dengan Nabi Isa itu gak pantas, itu hanya di hati. Awakmu iku gak pantas dadi muridnya Nabi Isa. Aku iki lho sing pantas. Itu langsung Allah menurunkan wahyu kepada Nabi Isa. Nabi Isa waran nang muridmu sing ya barengi amu iku. Mulai saiki kelasnya mudun, ibarat mangi wis kuliah tingkat tinggi saiki mulai tikamne, baleni tikane, ibarat sekolah gitu. Gara-gara apa? Meremehkan orang. Seperti itu Jadi tidak boleh sehebat apapun orang terus meremehkan orang walaupun yang dimiliki orang yang paling jelek, tidak boleh. Sebab apa? Semua belum tentu gitu loh. Maka kalian masuk kadang-kadang lewat ono arek mungkin kadang-kadang ki stopan ono arek sing wis ketoke wis gak karu-karuan ya. Kadang-kadang anting-antinge gak ya kene tok ya. Dadi ki irung ki endi dikai kabeh ya kadang-kadang. Kadang-kadang tatuane seawak, jangan diremehkan. Apain rokok jangan. Semua belum tentu Ya, siapa tahu orang ini terus tobat ya. Yang baik belum tentu. Ketika ada sombong sedikit bisa dibalik oleh Allah. Maka yang harus kita latih ketika kita melihat orang sejelek apapun harus ditumbuhkan rahmah saaken. Dan jelek saaken ya Allah panjenengan saged maringi hidayah Gusti. Panjenengan sing buka hati nih saged tobat Gusti. Itu begitu Kalau orang itu tulus ikhlas ya, walaupun orang itu jelek, ketika orang itu tidak sombong tapi justru kasihan, itu akan dikasih hidayah oleh Allah. Banyak itu. Jadi yang namanya dakwah itu tidak harus ngomong, tidak harus ya tuh. Tapi ketika orang lihat orang jelek itu ditumbuhkan rasa seakan ya, terus didungan orang Allah. Itu termasuk salah satu macam dakwah, menghendaki orang supaya jadi orang baik. Jangan sampai ada sedikit membanggakan diri atau sombong. Jadi kembali dalam syair ini
Wa minal ajabi termasuk aneh, mengherankan gitu loh. Lek ono wong membanggakan diri atau sombong ya, padahal dia bodoh, tidak tahu tentang keadaannya, apakah dia orang bahagia ataukah orang celaka. Ya, nantinya itu loh tidak ada yang tahu ya. Manusia hanya dibagi dua, ahli bahagia atau celaka. Itu tidak ada yang bisa menjamin gitu loh. Ya, walaupun kita tetap berdoa, kita selalu berdoa mudah-mudahan kita digolongkan termasuk golongan orang-orang yang ahli bahagia. Amin ya rabbal alamin. Tapi sekali-kali jangan sampai meremehkan orang karena kita masih belum tahu ya. Sejelek apapun belum tentu orang ini ya nanti akhir hayatnya jelek ya. Mungkin Allah kasih hidayah bisa lebih baik daripada kita. Kita diibaratkan berkompetisi lomba ya, ibarat lomba gerak jalan atau lomba yang sepeda. Itu jangan ya, kadang-kadang orang kan corona nyek ono wong sing larine lambat apa kalah iki ya. Mungkin pertama koyo iyo. Ternyata kadang-kadang setelah ya krono ngoyo iku lho ya. Wong sing lambat kadang dinyek kalah awakmu kalah ya. Ternyata barang sudah dekat finish dia karena suka ngecek ikut akhirnya kekeselan tiba ya. Terus ya menggos masuk gak iso melaku meneh. Akhirnya sing wong dinyek-nyek mang nyalep. Ya, kapokmu kapan yo ya. Ya, kamu sombong yo. Seperti itu Itu sering terjadi itu ya. Sering terjadi ya. Maka jangan seperti itu Kita walaupun jadi orang sebaik apapun tetap ya kita tidak bisa menjamin. Melihat orang sejelek apapun belum tentu orang itu jelek terus. Mungkin oleh Allah dibalik ya. Ini maknanya orang tidak boleh sedikit pun membanggakan diri atau sombong karena semuanya tidak tahu apa yang akan terjadi. Am kaifa yuhtamu umru, atau bagaimana diakhiri umurnya. Tidak ada yang tahu. Akhir umurnya itu keadaan apa tidak ada yang tahu. Ruhu atau rohnya, nyawanya dicabut dalam keadaan apa? Yauman nawa, pada hari kematian ya, pada hari wafatnya itu loh. Yauman nawa, pada hari matinya itu diakhiri umurnya atau dicabut nyawanya dalam keadaan apa? Mutasafilun au murtaki, apakah dia jadi orang rendah ataukah dari orang yang tinggi, dari orang yang maksudnya rendah ini dimasukkan neraka atau ke orang tinggi dimasukkan surga, tidak ada yang tahu ya. Indah ya, syair tadi itu indah. Jadi innat tawadhu'a min khisalil muttaqi wa bihi taqiyyu ilal ma'ali yartaqi wa minal ajaibi ujbu man huwa jahilu fi halihi ahuwa sa'idu amisyaki am kaifa yuhtamu umruhu aw ruhuhu yauman nawa mutasafilun aw murtaqi. Wah, ini perlu sering diingat-ingat, kalau perlu ditulis ya di kamarnya supaya jangan sampai sombong, jangan sampai meremehkan orang, jangan, karena semua tidak tahu. Coba baca bersama ya supaya hafal 3 kali bersama. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Innat tawadhu'a min khisalil muttaqi wa bit taqiyyu ilal ma'ali yartaqi wa minal ajaibi ujbu man huwa jahilu fi hali aw as-sa'idu am ash-shaqi in muqtamu umruhu aw ruhuhu yawman nawa mutasafilun aw murtaqi. Lagi inna tawadhu'a min khisalil muttaqi wa bihi taqiyyu ilal ma'ali yartaqi wa minal ajaibi ujbu man huwa jahilu fi halihi ahuwa as-sa'idu am ash-shaqi am kaifa
يختم عمره أو روحه يوما نوى متسبل أو مرتقي. Sekali lagi, inna tawadhu'a min khisalil muttaqi wa yattaqi ilal ma'ali yartaqi wa minal ajaibi ujbu man huwa jahilu fi halihi aw as-sa'idu am ash-shaqi am kayfa yukhtamu umruhu aw ru'uhu yawman nawa mutasaffilu aw murtaqi. Ya, sudah cukup dulu. Wallahu a'lam bishawab. Rabbana taqabbal minna wanfa'na bisirril Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.